Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawal informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, momen pernikahan Al Ghazali dan Alisa Dagis memang sukses banget nih mencuri perhatian publik. Tak hanya saat akadnya saja, namun rangkaian prosesi menuju akad pun banyak sekali yang bikin netizen tercengang loh Besti. Bukan hanya interaksi Mulan Jamila dan Maya saja nih Besti yang bikin netizen heboh, tapi perhiasan yang dikenakan Bunda Maya saat acara siraman bikin netizen salfok. Bunda Maya tak hanya anggun dengan kebaya kutu baru bermotif bunga merah dan biru senada, tapi perhiasan mewah yang ia kenakan melengkapi outfitnya kala itu nih Besti. Anting drop bertahta batu biru yang kemungkinan blue spinel dikelilingi kilau batu putih, serta kalung dengan desain elegan yang disebut black gold itu ditaksir memiliki harga yang fantastis nih Besti. Bahkan usut punya usut, satu set perhiasan yang dikenakan oleh Bunda Maya tersebut bernilai miliaran rupiah. Besti, Zaskia Adya-Meka dan sejumlah publik figur lainnya diketahui tengah berada di Kairo, Mesir untuk mengikuti aksi solidaritas Global March to Gaza. Namun saat sampai di sana, Zaskia dan rombongan sempat mengalami kejadian yang menegangkan nih Besti. Saat mereka sedang menunggu arahan panitia untuk bergerak ke titik kumpul aksi solidaritas Global March to Gaza, rombongan Zaskia justru dihampiri sejumlah polisi dan juga intel setempat. Zaskia sempat mengabadikan momen hotelnya digeruduk sejumlah polisi dan intel tersebut. Melalui sebuah video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Zaskia juga mengatakan nih Besti, jika semua isi handphone mereka pun sempat dicek oleh polisi dan intel setempat, mulai dari pesan WhatsApp, Instagram, hingga aplikasi lainnya. Karena sikap dan intimidasi yang dilakukan oleh intel dan pihak kepolisian tersebut, Zaskia dan rombongan sampai memutuskan untuk pindah hotel nih Besti. Namun sayangnya meski telah memutuskan untuk pindah hotel, Zaskia dan rombongan masih terus diawasi. Bahkan pihak kepolisian meminta pihak hotel untuk turut mengawasi pergerakan Zaskia beserta rombongannya nih Besti. Mana kirinya ya? Di luar ya? Iya di luar. Persis banget. Jadi kita dijagain dari hotel yang pertama jauh sampai banget. hotel ini. Tiga orang ini Nggak memastikan nyasar. kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh keluar dari hotel. Semua Jangan gede. pergerakan kita diikutin sama mereka. Nih, Intelnya nungguin kita sampai ketiduran, terus sekarang kita lagi pesenin dia es kopi biar nggak tidur lagi kerja. Besti, kedekatan antara Ria Ricis dan Evan DC saat ini memang tengah menjadi sorotan netizen ya. Meski tak pernah buka suara mengenai hubungan keduanya, namun dari postingan Ria Ricis dan Evan, keduanya sudah tak canggung lagi nih Besti, mengunggah momen berdua. Tapi nih Besti, ada suatu momen yang bikin netizen salfok nih, yakni ketika Evan diketahui menggandeng tangan Ria Ricis saat tengah berada di acara musik. Netizen yang melihat postingan tersebut pun memberikan komentar beragam ya Besti. Ada yang mengatakan jika Ria Ricis kini lebih berani karena mau bersentuhan dengan lawan jenis di khalayak ramai. Padahal seperti diketahui dulu Ria Ricis sangat menjaga dirinya tidak bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Wah, kalau menurut Besti di rumah gimana nih? Selanjutnya ada informasi dari Reza Gladys yang buka suara terkait laporan beberapa pihak yang mengaku korban pengguna skincare-nya. Seperti apa informasinya, langsung aja ini dia. Besti, belum selesai urusan kasus Wan Prestasi yang dilaporkan Nikita Mirzani, kini tambah masalah baru menimpa Dr. Reza Gladys. Baru-baru ini dokter kecantikan ini kembali dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen.
Kabar ini pertama kali mencuat setelah kuasa hukum Nikita Mirzani Fahmi Bahmid mengungkapkan jika lawan seteru kliennya itu dipanggil pihak penyidik Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Hari ini berdasarkan informasi saya terima, seseorang berinisial RG itu seharusnya hari ini diperiksa, dimintain keterangan di Polda Metro Jaya, di Reskrim Sus Polda Metro Jaya terkait dugaan adanya laporan dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan, dugaan adanya tindak pidana melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Usut punya usut nih Besti, ternyata kabar yang diungkapkan Fahmi Bahmid itu benar adanya. Dan hal itu juga diakui oleh kuasa hukum Reza Gladys Julianus sendiri. Dalam pengakuannya, kliennya benar dipanggil pihak penyidik Polda Metro Jaya usai dilaporkan oleh sejumlah pihak. Jadi kalau tadi setelah diperiksa klien kita ya, kita sudah mengetahui ini atas laporan rekan sejawat kami juga ya, Fahmi Bahmid ya, seperti itu. Tetapi setelah kita bertanya kepada penyidik, beliau katanya dikuasakan oleh 4 orang. Dalam pemanggilan, Julianus mengaku kalau kliennya itu dicecar 30 pertanyaan dari pihak penyidik. Adapun pertanyaan yang dilayangkan seputar legalitas produk skincare yang diproduksi perusahaan Dr. Reza Gladys. Menurut Julianus, setidaknya ada 6 produk yang dilaporkan ke 4 korban itu ke pihak Polda Metro Jaya baru-baru ini nih Besti. Bersama dengan pemeriksaan tersebut, Reza Gladys yang didampingi kuasa hukumnya juga menyerahkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan laporan ke-4 korban tersebut. Jadi kemudian tadi klien kami itu diberikan pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan ya. Lalu itu hanya sebatas dia mengarah kepada soal legalitas daripada produk klien kami. Jadi itu ada 6 produk yang dilaporkan terkait apa yang disampaikan oleh penyidik tadi. Kami sudah menyerahkan keseluruhan dokumennya. Lihat semakin bertubi-tubi laporan yang dilayangkan kepada kliennya, Julianus mengaku merasa aneh jika ia merasa pihak lawan seteru kliennya terlihat seolah-olah sengaja mencari-cari kesalahan kliennya. Meski begitu, ia tak keberatan jika pihak Nikita masih akan terus menambah perkara terhadap kliennya. Karena ia percaya semua proses hukum yang sedang dan akan bergulir di kepolisian, kliennya bisa membuktikan bahwa pihaknya tak bersalah. Aneh ya. Jadi ada laporan yang kemudian dituduhkan katanya tidak mempunyai izin edar, tapi kami dapat membuktikan bahwa hari ini keseluruhan produk yang dilaporkan itu lengkap kami bawa dokumennya. Ya, yang terus mencari-cari kesalahan klien kami, teruskanlah, nggak apa-apa, hukum akan berjalan. Tapi banyak-banyak berdoalah ya, hati-hati karena kita kan sudah. Di sisi lain, Dr. Reza Gladys yang hadir di Polda Metro Jaya bersama suaminya atau Bah Mufid mengungkapkan jika hasil pemeriksaan berjalan dengan lancar. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa bersama dengan proses pemeriksaan yang dilakukan Reza Gladys itu, mereka juga menyerahkan sejumlah bukti yang dinilai bisa meringankan tuduhan ke-4 korban yang melaporkannya. Ya, alhamdulillah tadi istilaku pemeriksaannya berjalan lancar. Kita sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, kita memenuhi klarifikasi dari penyidik dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan produk-produk yang mempunyai izin beredar dan sebagainya. Adapun berkas atau dokumen yang mereka serahkan ke penyidik yakni legalitas profesi Dr. Reza Gladys, legalistik klinik hingga legalitas produk yang diperjualbelikan Dr. Reza Gladys selama ini. Pihaknya memastikan bahwa semua dokumen dan produk yang dicurigai itu telah lulus uji BPOM dan tidak ada yang overklaim nih Besti. Dalam hal ini setelah kita menghadap penyidik tadinya, diminta semua data-data untuk dilengkapi dan kita lengkapi seperti data legalitas Dr. Reza. Kita lengkapi legalitasnya, diminta lagi legalitas daripada klinik-klinik yang ada, itu ada 8 klinik ya. Legalitasnya semua ada 8 klinik. Kemudian legalitas daripada produk semua diperiksa, dan juga
juga legalitasnya lengkap, klaim itu tidak ada. Zat-zat berbahaya juga tidak ada karena BPOM sudah memeriksa dengan teliti. Ya ampun, ternyata permasalahan perskincarean ini masih belum kelar juga ya Besti. Semoga aja polisi bisa mengusut tuntas satu persatu permasalahan yang melibatkan Ami Niki dan Dr. Reza Gladys ini. Karena pasti orang di luar sana bingung ya Besti, setiap hari ada aja nih laporan baru ke polisi ya kan? Next ada Safia Ahmad yang panen hujatan usai menolak dipeluk Ahmad Dhani. Waduh, Safia kenapa ya? Daripada penasaran langsung aja, ini dia. Besti, baru-baru ini kebahagiaan tengah meliputi keluarga Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Pasalnya anak sulung mereka Al Ghazali baru saja merayakan hari pernikahannya dengan Alisa Dagis. Di tengah suasana bahagia itu banyak momen romantis dan hal yang di luar Nurul terekam nih. Salah satunya ada Safia Ahmad yang berhasil mencuri perhatian publik. Bukan karena keanggunan dan kecantikannya mengenakan kebaya di acara pernikahan Al Ghazali, tapi karena tingkahnya yang menolak ajakan sang ayah, dinilai tidak beretika nih Besti. Adapun dalam video itu Ahmad Dhani terlihat ingin memeluk putri semata wayangnya itu, tapi reaksi Safia mencuri perhatian lantaran dengan terang-terangan menolak sang ayah. Tingkah Safia itu lantas menuai beragam komentar dari netizen. Banyak dari mereka yang menduga bahwa Safia kesal terhadap ayahnya itu karena ibunya Mulan Jamila dihujat habis-habisan oleh netizen. Tapi tak sedikit juga dari mereka yang mencela sikap angkuh Safia itu. Ya ampun, masa nggak mau dipeluk sama ayah sendiri sih Safia? Jangan bilang geli ya, lihat jenggot papa sendiri. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah seru. So tetap di Celebrity Fresh.